في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, saudara-saudara, yang pertama sering tidak disadari oleh kita bersama ketika kita bicara tentang Tritunggal, itu orang selalu mengatakan, mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Itu sering dipertanyakan, saya kira. Terus saya selalu mengatakan, teologi itu muncul setelah adanya iman. Perumusan teologis itu muncul setelah ada iman kita. Jadi iman kita kepada Yesus yang mengajarkan bahwa Allah itu sejak semula ada bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Secara eksplisit Yesus berkata pada saat amanat agung, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu dalam teks bahasa aslinya kata nama itu hanya tunggal. Bukan baptiskanlah mereka dalam nama-nama, tetapi Yesus katakan baptiskanlah mereka dalam nama. Estu onomato patros. Kiu ketu agiu pneumatos, dalam nama tunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya dalam doa-doa, formulasi doa gereja kuno itu selalu dipertegas bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani Beshem Ha'ab Wihaben Wiruah HaKodes, jadi dalam nama Bapa, Wihaben dan Putra, Wiruah HaKodes dan Roh Kudus, Ha Elohim Echad, yaitu Allah yang Esa. Kalau orang-orang Kristen yang berbahasa Arab di Libanon, di Syria, di Mesir, Bismil Ab walibni warrohil Kudus, lalu dipertegas al-ilahu wahid amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah yang Esa. Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tauhid. Jadi kalau dipertanyakan kapan kata Tritunggal mulai muncul, kita harus mengatakan memang sebutan Tritunggal itu baru muncul pada abad kedua, yaitu kira-kira tahun 180 Masehi. Diucapkan oleh seorang bapak gereja yang namanya Mar Theophilus al-Antaki, Theophilus dari Antioquia. Di situ dia mengatakan triados, yaitu Tritunggal, itu adalah hotheos, kehologos auto, keitu supias auto, yaitu Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya, dan kebijaksanaannya. Yang disebut kebijaksanaan itu adalah Roh Kudus-Nya. Jadi apakah ini mengurangi kebenaran ajaran tentang Allah Tritunggal? Karena judulnya baru dibuat, ya, baru ditemukan kira-kira 100 tahun lebih setelah pengajaran Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, agama apapun juga teologinya dinamakan setelah ajarannya, setelah imannya ada. Kata tauhid itu kalau di dalam bahasa Arab artinya ajaran tentang Allah yang Esa.
dalam dunia Arab itu enggak hanya dipakai oleh orang Islam. Kalau Anda membaca kamus Ibrani Arab atau Tauhid itu diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani ya sama, percaya kepada Allah yang esa. Emunot ha Elohim echad, keimanan kepada Allah yang esa. Makanya kalau syahadat Israel itu diawali dari kata Shema. Maka sampai hari ini karena Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel agar Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad itu ditempelkan di pintu-pintu rumah. Maka di setiap rumah orang Yahudi ada yang namanya mezuzah. Biasanya diawali dengan huruf sin, dalamnya itu dicatat Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Kemudian dibaca ayat-ayat selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Itu namanya komitmen ya, maksudnya Allah itu esa. Nah, esa itu adalah echad, bahasa Arabnya akad. Makanya hari pertama namanya hari Ahad. Kemudian setelah zamannya Portugis masuk ke Indonesia, lalu disebut hari Minggu. Karena Domingo itu hari Tuhan, karena hari pertama itu hari Tuhan. Seperti dalam kitab suci, mengenang tiap-tiap hari pertama dari minggu itu. Untuk apa? Mengenang kebangkitan Yesus, maka disebut hari pertama itu Yom Echad atau Yom Rishon. Nah, makanya kata Echad, Wahid itu merujuk kepada sifat Tuhan yang esa karena ajarannya dalam kitab Taurat seperti itu. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak membatalkan ini. Makanya ketika ditanya hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada, Yesus merujuk pada kitab Devarim atau Sefer HaDevarim atau Deuteronomi atau ulangan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ya, kata tauhid sendiri juga tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mau dipersoalkan mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab, ya mana juga ada kata tauhid dalam Al-Quran. Sekalipun kata tauhid itu ditekankan dalam ajaran Islam. Tapi karena dalam Islam diajarkan kulhu Allahu ahad, katakanlah dia itu adalah Allah yang esa, Allahus samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, orang Kristen terhadap ayat ini, ayat Al-Quran, ini kita juga percaya, amin. Yang pertama, Allah itu esa, itu jelas. Tapi bukan sekedar bicara Allah itu esa. Sebab kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, setan juga bisa. Setan percaya Allah itu esa. Itu disebutkan misalnya di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu hanya satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karenanya. Apa yang ditekankan dalam ayat Alkitab ini? Kalau sekedar mengulang-ulang statement Allah itu satu, Allah itu satu, kamu apa bedanya dengan setan? Setan juga percaya Allah itu satu, tapi tidak melakukan komitmen bahwa Allah itu satu-satunya yang harus diabdi, satu-satunya yang harus disembah. Setan tidak komit tetap hal itu. Karena apa? Karena setan sendiri punya kepentingan, kesombongan. Maka dia bisa memutar balikkan firman itu. Dia tunjukkan Yesus kepada kerajaan dunia. Kamu akan kuberi semua ini, asalkan kamu menyembah aku. Kan itu kan dalam Alkitab. Di temptation Yesus itu loh. Yesus mengatakan, enyahlah kamu setan karena hendaklah kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah saja. Karena ada tertulis seperti itu. Jadi setan itu percaya yang disebut sebagai numerical, ya, keesaan secara bilangan, numerical monotheism. Hanya itu percayanya, hanya pada dataran Allah itu esa, konseptual.
Jadi kalau dikatakan Allah itu esa, Allah itu esa, Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad, itu setan-setan di pohon jambu, pohon rambutan, pada gelantungan di sana. Kalau hanya itu bro, sejak dulu itu saya sudah tahu. Nah maka ditingkatkan dari monoteisme setan yang hanya percaya Tuhan itu satu secara bilangan menjadi Abrahamic monoteisme atau etik monoteisme etis. Apa artinya monoteisme etis? Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alamatnya mana dia belum tahu. Bahkan dalam perjalanan Abraham itu istrinya disukai sama Firaun, ya kan? Terus Tuhan belum menunjukkan juga kemana, itu masih mengalami pergulatan hidup yang luar biasa. Tapi Abraham taat. Taat sekalipun dia belum tahu tempat yang dituju pada kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Yang namanya Mesopotamia itu adalah pusatnya modal saat itu. Duit itu pusatnya di Mesopotamia, itu peradaban besar. Disuruh tinggalkan, menuju ke tanah perjanjian yang waktu itu belum ada titik terang untuk masa depannya. Hanya Tuhan memberikan janji, Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kamu akan masyhur, namanya akan terkenal. Ya. Kemudian kamu akan menjadi berkat yang memberkati, kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu yang kedua itu. Monoteisme yang kedua, Abraham taat tapi dia belum tahu. Dalam dinamika kehidupan Abraham mengalami apa yang namanya up and down. Ya. Kemudian Abraham meragukan mana janji bangsa yang besar itu. Sampai usianya menua, bersama-sama menua sama istrinya, belum datang juga menjadikan bangsa yang besar. Sampai istrinya menopause, mana belum ada ujung-ujungnya itu. Lalu dia mulai ragu, sama Tuhan ditunjukkan suruh keluar nih. Kejadian pasal 15, suruh lihat bintang-bintang di langit, kalau dia bisa menghitungnya. Seperti itu nanti keturunanmu. Dia percaya lagi. Kemudian Hagar yang mulai bimbang. Ambillah Hagar hambamu itu. Siapa tahu aku mendapatkan anak dari dia. Karena zaman budaya Timur Tengah kuno, kemandulan itu aib. Sarah ingin menutupi rasa malunya karena kemandulan itu dengan menawarkan hamba Abraham untuk diperistri. Kenapa Sarah mau seperti itu? Karena untuk menutupi aibnya, kemandulan. Kenapa Hagar mau? Dia sebagai wanita hamba, kapan lagi waktunya naik kelas kalau dia tidak menuruti nyonyanya? Kenapa Abraham mau? Jawabannya lebih mudah. Ya kan, kenapa Abraham mau? Disuruh nambah istri, mau saja dia. Ya mungkin lupa janji Tuhan itu. Tapi akhirnya lahirlah Ismail. Ketika Ismail lahir, ya kan, Abraham sudah keasikan dengan putranya itu, karena yang dirindukan hanya anak secara fisik. Padahal di balik janji Tuhan akan memberikan anak itu ada janji yang lebih besar lagi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Abraham mungkin hanya mikir, jadi bangsa yang besar kan saya sudah punya anak. Sudah selesai, biarlah Ismail itu hidup di hadapan hadiratmu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Yang disebut keturunanmu nanti dari Sarah, bukan dari Hagar. Karena ketika janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itu diberikan, Hagar belum muncul dalam kehidupan Abraham. Tapi Ismail itu kan anaknya Abraham juga, maka tetap diberkati jadi bangsa yang besar. Janji kamu akan menjadi bangsa yang besar tetap dipenuhi sama Tuhan lewat Ismail dan lewat Ishak. Tapi satu yang tidak diberikan pada Ismail, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Coba periksa di seluruh Alkitab. Ungkapan itu hanya diberikan kepada Abraham, lalu setelah lahir Ishak diberikan kepada Iskak, setelah lahir Yakub diberikan kepada Yakub.
tidak pernah diberikan pada Ismail. Karena yang disebut olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu yang disebut messianic blessing. Itu janji messianik bahwa seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat keselamatan. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika Yesus telah datang ke muka bumi, orang Yahudi belum paham juga. Ketika Yesus berkata, Abraham bersuka melihat hariku. Abraham bapamu bersuka melihat hariku. Dan dia bersuka karena telah melihatnya. Orang Yahudi bingung bagaimana dia mengucapkan Abraham melihat harinya. Padahal yang disebut dengan hari Abraham itu adalah hari-hari Sang Mesias. Yang disebut hari Sang Kristus, ya, yang disebut dengan Yume Melka Mesiha, hari-hari Sang Raja Mesias. Hari-hari Sang Raja Mesias itu kira-kira digambarkan Abraham kan tinggal di Firdaus, ya kan? Makanya orang yang mati dalam Tuhan itu disebut ada di pangkuan Abraham. Abraham ada di Firdaus. Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, saat itu Abraham melihat dari Firdaus, janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi itu akan mendapatkan berkat dipenuhi. Digenapi saat itu. Tapi karena orang Yahudi pada waktu itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus, dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Memang umur Yesus secara manusiawi, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia belum berusia 50 tahun. Tapi Yesus dalam keadaannya sebagai Sang Firman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, sudah ada sebelum Abraham. Maka Yesus mengatakan di situ, amin amin likuhumin, amin amin aku berkata kepadamu, prin Avram kinestai ego eimi, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Aku sudah ada bukan dalam kemanusiaannya dia ada, tapi ada sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu itu dijadikan oleh firman kan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, firman Allah itulah Yesus. Makanya Yesus dalam praeksistensinya sebagai firman sudah ada sebelum Abraham, sudah ada sebelum langit dan bumi ada, karena langit, bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman yang tidak lain Yesus sebelum kedatangannya ke dunia ini. Maka kalau kita membaca Alkitab, itu jelas sekali bahwa di dalam Taurat Musa, Sefer Bereshit, kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3, sudah ada Tritunggal di situ. Meskipun judulnya belum ada. Lah judul dipersoalkan, isinya gagal paham. Judulnya belum ada tapi intinya kan ada di situ. Ya, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu keadaan bumi waktu itu masih dalam tahap penciptaan, belum selesai, masih dalam proses. Maka dikatakan viha aret hayyetah tohu wabohu, dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Hayyetah itu artinya dalam proses, belum berbentuk itu masih dalam proses pembentukan, dan kosong. Lalu vehosek, dan kegelapan alpenetehom, menutupi samudra raya. Wiruah Elohim, dan roh Allah merakefet alfene hamayim, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah itu memberi kehidupan, menyalurkan kehidupan dari sumber kehidupan dalam dirinya sendiri. Maka
tertib alam semesta itu menjadi terbentuk. Bumi bergerak pada orbitnya masing-masing dan tidak tabrakan dengan planet lain. Itu kan karena ada kehidupan yang disalurkan, yaitu kehidupan kosmik, kehidupan semesta. Setelah ada semesta ada ini, bumi berbentuk, maka diciptakan segala sesuatu yang merayap di bumi, yang terbang di udara. Tuhan menyalurkan hayat, menyalurkan kehidupan secara nabati, secara hewani, kehidupan secara tumbuh-tumbuhan, ya, kehidupan para hewan. Maka pada hari ke-6 kehidupan insani ditiupkan roh kehidupan. Roh kehidupan yang ditiupkan itu adalah roh kehidupan yang diberikan Roh Kudus. Tapi berbeda dengan sumbernya. Jadi rohnya manusia diberikan oleh Roh Kudus, tapi roh manusia bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah, ada dalam diri Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kedua, tahap yang kedua bukan numerical monotheism, tapi Abrahamic monotheism. Atau monoteisme Abraham yang etis. Karena apa? Dia belum tahu tapi dia beriman. Maka monoteisme Abraham, keesaan Allah oleh Abraham, itu masih diliputi oleh misteri yang belum terungkapkan. Nah, monoteisme setan itu monoteisme yang sedang percaya 1, 2, 3 secara bilangan. Tapi tidak ada etiknya. Dia percaya Allah itu esa, tapi tetap menggoda manusia. Dia percaya Allah itu esa, tapi tetap menyebarkan kejahatan. Dia percaya Allah itu esa, tapi masih membunuh. Makanya kalau 1000 kali Anda mengatakan Allah itu esa, tapi buahmu adalah pembunuhan, itu bukan dari Tuhan. Itu monoteisme yang paling rendah, yang namanya monoteisme bilangan. Monoteisme bilangan, monoteisme 1, 2, 3, itu monoteismenya setan. Makanya Alkitab katakan, kalau hanya itu setan juga tahu. Ditingkatkan lagi monoteisme etis, monoteisme yang memiliki tanggung jawab, yaitu kalau Tuhan itu esa, maka kita harus sejalan dengan kehendaknya. Baru ketika Yesus datang, diungkapkan tadi, esto onoma, di dalam satu nama yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itulah yang disebut Trinitarian monotheism. Jadi Trinitas itu bukan bicara soal jumlah. Trinitas itu bicara soal pengungkapan misteri ketuhanan yang esa itu tadi. Trinitas tidak bicara bilangan 1, 2, 3. Trinitas bicara tentang hakikat Allah yang satu. Maka coba kita baca dalam Alkitab. Gambaran seperti apa? Kita bisa menggambarkan Trinitas dengan sederhana, ya. Coba. Pertama kita bisa melihat Yohanes pasal 8:42. Kata Yesus kepada mereka, kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Pertama, aku keluar dan datang dari Allah. Coba, apakah Yesus itu fisiknya, darah dagingnya keluar dari Allah? Tidak. Keluar dari mana tubuhnya Yesus, fisiknya Yesus? Dari Bunda Maria. Makanya disebutkan, misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah, itu kata diterapkan pada Maria. Engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah atau terpujilah sama saja pengertiannya. Engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Yesus secara insani, secara manusiawi adalah buah rahimnya Bunda Maria.
secara kemanusiaan. Yang lahir tanggal 25 Desember ya, tahun 749 setelah berdirinya kota Roma, kalau hitungan zaman dulu, hitungan tahun Julian. Jadi Yesus itu dilahirkan tanggal 25 Desember tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Kalau di tahun Julian begitu. Itu kemanusiaan Yesus yang lahir dan di Bunda Maria. Yang keluar dari Maria itu kemanusiaannya. Lah yang keluar dari Allah siapa? Yesus sebagai firman Allah. Itu keluarnya dari Allah. Seperti pikiran seseorang keluar dari diri seseorang. Apakah berarti pikiran itu belum ada? Sebelumnya sudah ada. Misalnya orang mengatakan Pancasila itu lahir dari pemikiran Soekarno. Pancasila itu lahir dari pemikiran Soekarno. Jadi gagasan itu lahir. Kira-kira ketika gagasan Pancasila lahir dari Soekarno, itu perlu enggak ibunya gagasan? Yang melahirkan itu saya, pikiran saya. Pancasila lahir dari pemikiran Soekarno. Mana ibunya Pancasila? Masa begitu? Jadi yang disebut lahir itu tidak harus lahir secara fisik kan? Maka di dalam iman gereja kuno misalnya Konsili Nikea tahun 325 itu yang sering disalahpahami seolah-olah Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Itu kurang referensi, bacaannya kurang banyak, mainnya kurang jauh. Di situ kan dikatakan Konsili Nikea itu yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Masa ada orang lahir dari Bapa? Berarti bukan kelahiran fisik, karena Kristen itu percaya bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi jangan GR dulu lah, nuduh-nuduh orang. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Tidak seprimitif itulah. Gak ada orang Kristen yang percaya Tuhan beranak karena dia punya istri, itu tidak ada. Itu kata kiasan. Lahirnya pikiran dari seseorang kan sebelumnya otaknya sudah ada, pikirannya sudah ada. Maka dalam diri manusia itu ada fisik wujud manusia, ada pikiran manusia, ada roh manusia. Maka dalam diri manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Coba sekarang 3 apa 1? Ya 1 lah. Terus kemudian ada perbandingan kalau 1. Pak, ini saya nanya Pak, nanya apa? Bapak, pikiran Bapak dengan roh Bapak lebih tinggi mana? Lebih dulu mana? Terus saya bilang, ini mungkin dahimu itu panas apa? Karena kalau 1 enggak butuh perbandingan. Karena Bapa itu wujudnya Allah, Putra itu pikiran Allah, logosnya Allah, Roh Kudus itu rohnya Allah. Makanya di mana Roh Kudus itu? Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena roh kebenaran keluar dari Bapa, berarti Bapa itu wujudnya. Bapa itu eksistensinya. Kan gitu kan? Kemudian kayak apa perumpamaannya? 1 Korintus pasal 2 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Lalu perumpamaannya ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi seperti roh manusia ada dalam diri manusia, maka roh Allah ada dalam diri Allah. Makanya roh Allah ada dalam diri Allah, Sang Bapa. Firman Allah ada dalam diri Allah, Sang Bapa. Maka pertanyaannya, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Tanya kepada saksi Yehova. Lebih dulu mana Allah dengan firman Allah? Pasti jawabannya
lebih dulu Allah. Lah terus tanya, berarti kamu percaya Allah itu sudah ada, rohnya pernah tidak ada? Iya, karena rohnya diciptakan oleh Yehuwa. Ya kan? Terus kemudian firmannya itu, Yesus itu siapa? Yesus itu makhluk ciptaan perdana. Yang menciptakan Yesus siapa? Yehuwa katanya. Terus kamu tanya, antara Allah dengan firman Allah lebih dulu mana? Lebih dulu Allah. Lalu Yesus sebagai firman Allah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, caranya bagaimana? Dengan berfirman. Loh, katanya Yesus itu firman Allah. Katanya firman Allah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Lalu Yesus adalah firman Allah. Nah, saya ulangi lagi. Lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Dijawab, lebih dulu Allah. Kalau lebih dulu Allah berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Betul. Wah, dengan yakin sekali mengatakan betul. Lah waktu Allah belum punya firman itu, dia tidak bisa mencipta. Ya bisa. Lah menciptakan dengan apa? Dengan firman-Nya. Lah firman-Nya belum ada. Lalu firman yang mana yang menciptakan? Saking bingungnya mungkin orang akan menjawab, kalau gitu lebih dulu firman. Lah firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Loh katanya lebih dulu firman. Tadi lebih dulu Allah. Sama-sama ada, ya berarti kamu percaya Tritunggal. Karena Allah selalu ada bersama firman-Nya dan rohnya. Makanya jelas tadi kan, Firruah Elohim merakefet alfini hamayim. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, menyalurkan hidup pada ciptaan mula-mula itu. Dan kemudian ayat 3, wa yomer Elohim, dan berfirman Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi Allah, firman Allah, roh Allah. Satu paket dong, gak bisa dilepaskan. Karena roh Allah itu roh yang ada dalam diri Allah, firman Allah itu firman yang ada dalam wujud Allah yang satu tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah keberadaan roh itu seperti roh manusia ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah yang ada dalam diri Allah. Lo clear? Pak, tapi yang saya dengar kan Tritunggal itu kan 3 pribadi. Oke, 3 pribadi kan memang di dalam ajaran para bapak gereja yang disesuaikan dengan kitab suci, itu dikatakan Tritunggal itu adalah mia ousia tres hypostasis. Bahasa aslinya ini bahasa Yunani. Ya, dimengerti pelan-pelan. Kalau Anda tidak ngerti dulu nggak dosa, nggak apa-apa. Kita dengeri pelan-pelan aja. Memang orang mengatakan Tritunggal iman Kristen itu sulit dipahami, bukan sulit dipahami. Karena kamu tidak mau paham. Karena apa? Prasangka mendahului tafsir. Dia sudah punya prasangka dulu. Pribadi itu kok kamu samakan dengan pribadinya Ahmad, pribadinya Markus, pribadinya John, seperti itu. Itu pribadi yang terpisah. Saya sering kalau di forum-forum teman-teman lintas agama, saya tanya, coba pribadi dalam bahasa Arabnya itu adalah uknum. Uknum itu pribadi dalam pengertian hanya untuk teologi. Dan kata uknum itu dalam bahasa Arab Islam enggak dipakai. Kata itu kan berasal dari bahasa Aramaik. Kenoma, jamaknya kenomi. Uknum, jamaknya akonim. Ya, itu ungkapan-ungkapan teologis dalam bahasa Aramaik. Tapi kalau pribadi yang terpisah dalam bahasa Arab itu saksun. Jadi misalnya pribadi saya terpisah dengan pribadi Bu Safa, terpisah dengan pribadi Pak Karol misalnya, atau Pak Ahmed misalnya, itu saksun. Pribadi dalam pengertian psikologis itu saksun. Misalnya amidah as-sab'ah lisaksiatil masriyah misalnya. 7 pilar kepribadian Mesir. Ini tulisannya Milad Hana, seorang Koptik yang nulis tentang peradaban Mesir yang beragam.
7 pilar peradaban Mesir, 7 pilar kepribadian Mesir. Saksiatil Masriyah, yaitu pilar Fir'aun, artinya Mesir pra-Islam, pra-Kristen, ya. Kemudian setelah itu Yunani, Romawi, Kristen, Koptik, Arab, Islam. 7 pilar kepribadian Mesir. Ini pribadi yang terpisah. Pribadi A, pribadi B, pribadi Agus, pribadi Bambang, pribadi Soleh misalnya. Itu pribadi dalam pengertian terpisah. Nah, pribadi dalam pengertian Tritunggal itu bukan pribadi yang satu dengan yang lain terpisah. Bukan itu. Ya, makanya saya selalu mengatakan memahami bahasa teologis itu beda dengan memahami bahasa sehari-hari. Bahasa teologis itu misalnya, kalau kita mengatakan Allah itu ada, manusia juga ada. Tapi apa adanya Allah sama dengan adanya manusia? Kan ya tidak, karena adanya manusia itu diadakan, diawali dari ketiadaan. Lah adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Ada yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Makanya saya katakan coba, ketika Tuhan pertama kali memanggil Nabi Musa, dia menyatakan diri dengan penekanan apa? Ketika Musa bertanya bagaimana tentang namanya, Musa bertanya bagaimana tentang namanya, Tuhan menjawab apa? Aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Apa artinya itu yang kita nyanyikan? Kados itu loh. Kados, kados, kudus, kudus, kuduslah. Adonai Elohim Sefaot. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya yang ada, yang sudah ada, yang dulu ada, yang kini ada, yang dulu ada, yang akan datang, yang seterusnya akan ada. Vehu hayah, vehu hoveh, vehu yihye batif arah. Itu doa Yahudi. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Berarti kalau keadaan manusia itu akan finish ketika kita mati, ya. Kalau orang Kristen Arab menyebut intikola ila amjadi samawat, telah kembali ke pangkuan surgawi, kira-kira seperti itu. Kalau orang Islam bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Finish sudah. Ya, manusia karena dibatasi oleh waktu. Sebelum tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Hijriah, saya belum ada. Ya kan? Saya lahirnya tanggal 27 bulan Zulkaizah. Anda bingung mau saya kasih hadiah. Karena ulang tahunnya tahun Hijrah atau tahun Masehi. Setiap manusia kan punya apa hitungannya, tahun Hijrah, tahun Masehi, tahun Saka kan itu kan. Sebelum tanggal itu saya tidak ada. Ya dah? Setelah tanggal itu baru saya ada. Sekarang usia saya 60 tahun. Kalau dihitung dari tahun Hijriah. Karena satu tahunnya cuma 54 hari. Tapi kalau tahun Masehi usia saya baru 58. Kalau tahun Hijriah usia saya sudah 60. Sebelum 60 tahun yang lalu secara Hijri, saya belum ada. Saya diawali oleh waktu. Tapi Yesus tidak diawali oleh waktu karena dia firman Allah. Makanya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Adanya Tuhan di sini beda dengan adanya manusia. Karena adanya manusia dibatasi ruang, dibatasi waktu. Adanya Tuhan tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Maka orang bertanya, waktu firman menjadi manusia, di surga apa kosong? Nah memang kamu pikirkan Tuhan itu benda apa? Iya toh?
Ini cara pikir yang salah, maka selalu saya sampaikan, coba. Jangan ngomong Alkitab dulu lah, itu terlalu tinggi. Belajar filsafat dulu supaya pikiranmu bisa ditoto, bisa ditata bener apa enggak. Kalau kamu belajar filsafat, tingkat manusia untuk berpikir itu ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan paling rendah, itu namanya fisik. Fisik itu kalau mata kita tidak lihat, ya kita tidak bisa ngomong. Misalnya ini kan persegi panjang kan, ada bendanya baru kita ngomongin di persegi panjang. Ini bundar, ada bendanya baru ini bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Lah kan ada lihat topinya, ya kan? Itu fisik. Fisik paling rendah, kalau tidak ada bendanya tidak bisa disimpulkan. Baru manusia itu mulai lagi meningkat pikirannya, namanya matesis. Matesis itu kalkulatif. Jadi kalau Anda mengatakan esa, itu baru fisik. Karena bahasa Tagalog, bahasa Minahasa, bahasa Dayak, bahasa Rote itu kan asa, dua, telu itu kan. Itu bahasa Indonesia, asa itu bukan bahasa Sanskrit. Asa itu baru satu. Paralel dengan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Itu satu. Kemudian yang kedua Maha Esa. Maha itu berarti satu itu tidak semuanya bilangan. Satu itu tidak semua 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Tapi misalnya salam satu jiwa Arema. Satu jiwa. Gambarnya kayak apa satu jiwa itu? Ayo sekarang gambaran satu jiwa kayak apa? Wong jiwa sendiri nggak bisa digambar. Yang kedua ini kalkulatif. Ya, satu kalkulatif itu misalnya 7 kali 7 sama dengan 49. Mana 49-nya? Ini Pak, 49 itu kan angka 49. 49 itu 49 liter, 49 kilo. Apa 49 apa? 49 kilometer. 7 kali 1000 sama dengan 7000. Mana 7000? Ini, itu kan angka 7000. 7000 itu apa? 7000 liter, 7000 kilo. Nah ini pemahaman yang kedua, kalkulatif. Baru yang ketiga, metafisik. Nah seperti salam satu jiwa. Jiwa itu apa? Bendanya mana? Maka kalau dikatakan, waktu firman menjadi manusia apa di surga jadi kosong? Masa Tuhan yang metafisik kamu samakan dengan 2 air mineral, diambil 1 tinggal 1. Ini benda. Sekarang 3 lemper, diambil 1 lemper tinggal 2. Tadi saya sudah ngambil 1 lagi tidak boleh. Itu ada bendanya, bener enggak? Saking cintanya sama saya, istri saya itu tidak boleh makan lemper lebih dari 1. Ya toh? 3 lemper tahu enggak sama kan lalampa kalau di Manado. Saya tuh makanan tuh hafal semua saya judulnya. Tinggal 2, dia ambil 1. Tapi sekarang kepakaran, kepandaian, keahlian membuat lemper. Itu keahliannya Ibu Gembala misalnya. Ahli lemperologi. Ahli membuat lemper. Hanya dari Madiun pasti ngerti lemper lah. Satu tanah air dengan saya itu. Nah kemudian Ibu Gembala itu mengajarkan ilmu lemperologi tadi kepada 100 ibu-ibu di gereja. 100 ibu-ibu yang tidak pintar bikin lemper tadi, setelah diajar kurang lebih sekaligus praktek bikin lemper, ahli semua bikin lemper. Pertanyaannya, ilmunya Ibu Gembala yang ahli lemperologi tadi, apakah berkurang 100? Nah enggak Pak, lah kok enggak? Kalau 3 lemper diambil 1 lemper tinggal 2. Tapi kalau ilmu perlemperan diajarkan pada 100 orang, kok enggak berkurang? Loh karena ini bukan benda. Kalau benda bisa dikurang, bisa ditambah.
Lah kok pikir Tuhan itu benda apa? Kamu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu lemper kalau begitu. Sekarang misalnya ada mengatakan Emmanuel, Allah beserta kita. Beserta siapa? Beserta orang-orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di apa namanya nih kotanya Bangka, di Pangkal Pinang. Ada 1 juta orang beriman di Pangkal Pinang. Satunya tinggal di sini, satunya di 100 km dari sini, satunya dari pokoknya di seluruh kota-kota, desa-desa di sini. Tuhan beserta dengan 1 juta orang di 1 juta tempat yang berbeda-beda di Pangkal Pinang. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Beserta dengan 1 juta orang di Pangkal Pinang di 1 juta tempat yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Apa Tuhan jadi 1 juta? Ya tidak. Lah kan Tuhan cuma 1. Menyertai dengan 1 juta orang di 1 juta tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Kan mestinya Tuhan jadi 1 juta. Kita lagi KKR. Puji-pujian sudah dilantunkan. Penyembahan pujian dilakukan. Tidak terjadi mujizat. Terus kemudian pendetanya protes. Tuhan, ini sudah lebih dari 1 jam kita memuji Engkau. Kenapa tidak ada tanda-tanda hadiratmu turun, tidak ada kehadiranmu datang ke sini? Lalu Tuhan jawab lewat WA. Sorry ya anakku, sorry bro, aku lagi sibuk di Jakarta. Jadi tak selesaikan dulu ya di Jakarta, nanti 3 jam lagi keburu bubar Tuhan. Masa begitu? Bedakan Tuhan yang adalah metafisik itu dibalik yang fisik. Masa Tuhan disamakan dengan fisik begitu? Tritunggal itu tidak bicara soal fisik. Tritunggal itu tidak bicara tentang matematik. Makanya fisik, matematik, tapi metafisik. Artinya dibalik yang fisik. Maka ketika Yesus menjadi manusia, firman turun ke dunia, surga tidak pernah kosong dari firman Allah. Ketika Roh Kudus turun ke dunia dalam bentuk lidah-lidah api, berarti di surga tidak ada Roh Kudus lagi karena sedang turun dalam bentuk lidah-lidah api. Masa begitu? Marilah kita beriman secara benar. Tritunggal itu tidak seprimitif yang dipahami manusia-manusia sombong itu. Ilmunya baru sedikit-sedikit, tapi gayanya itu loh. Enggak terlalu cerdas, tapi gayanya itu enggak habis-habis. Kami tidak percaya dengan Tritunggal. Ora percaya karepmu lah. Tapi jangan ngomong kalau tidak paham. Kan gitu kan. Tapi pribadi itu kan terpisah. Coba cari referensi satu aja. Tulisan Bapak gereja mana yang mengatakan Tritunggal terpisah? Tidak ada. Bahwa bahasanya secara teologis ya, itu dijelaskan una substantia tres persona. Satu substansi, substansi. Satu hakikat, satu wujud. Tres persona, 3 pribadi. Tapi pribadi ini bukan pribadinya Yohanes, pribadinya Matius, pribadinya Markus, bukan itu. Pribadinya Yohanes itu pribadi yang terpisah dengan pribadi Markus. Makanya orang saksi Yehova nanya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas ya bro? Jelas. Matius bersama-sama dengan Yohanes. Terus kenapa? Apakah Yohanes adalah Matius? Ya jelas bukan. Nah sekarang ganti saya tanya. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah? Ingat loh bro. Yohanes bersama Markus. Markus bukan Yohanes. Firman bersama-sama dengan Allah. Apakah firman adalah Allah? Saya jawab Allah. Lah kok bisa? Sekarang, pikiran kamu bersama-sama dengan kamu. Apakah pikiran kamu bukan kamu? Roh kamu bersama-sama dengan kamu. Apakah roh kamu bukan bagian dari kamu? Loh, tapi, gak usah tapi, ini kan sama-sama.
bersama-sama kamu persoalkan? Karena satu. Kalau Yohanes bersama Markus, sekarang Markus ada di Jakarta, Yohanes ada di Pangkal Pinang. Aku di sini, engkau di sana, di Jakarta. Tidak sama memang. Karena terpisah oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Allah kamu samakan dengan Yohanes, itu salah metodologis. Karena Allah itu roh, dia ada di mana-mana. Dulu ada lagu Pentakosta lama itu. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Kan itu kan? Nah sekarang kalau roh Allah ada di Los Angeles, apa roh Allah tidak ada di Magetan? Apa roh Allah tidak ada di Gunung Sitoli? Apakah roh Allah tidak ada di Pangkal Pinang? Roh Allah itu melingkupi segala sesuatu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi Tritunggal itu bukan soal urusan jumlah atau kalkulasi. Maka konteks pribadi itu masih dilanjutkan. Ya, tres persona, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata diskresi, non separati, distingsi, non divisi. Diskresi bisa dibedakan, non separati tidak bisa dipisahkan. Distingsi masing-masing memiliki keunikan, non divisi tanpa pemisahan. Terus dia bilang, saya baru dengar ini berarti kamu nggak pernah ngerti Tritunggal. Itu sejarahnya clear, oh masa yang gitu aja nggak ngerti. Lah terus modalmu ngeritik itu apa? Kamu nggak ngerti sejarahnya, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti teologisnya. Kok kamu berani-beraninya ngeritik? Terus saksi Yehova itu biasanya mengatakan, tidak ada mustahil bagi Allah. Sejak dulu kalau itu tidak ada mustahil bagi Allah. Yang mustahil otakmu itu loh tidak berfungsi. Itu dulu yang harus dibeneri. Kalau Allah itu sejak dulu memang sudah begitu. Kan gitu kan? Begitu kepepet dia bicara tidak ada mustahil bagi Allah. Tapi kalau dia nggak kepepet dia mengatakan Yohanes bersama Markus loh Pak. Markus bukan Yohanes. Jadi kalau firman bersama Allah, firman bukan Allah. Kan itu kan? Tapi kalau sudah kepepet lah, kalau firman itu, Yesus itu firman, lalu firman pernah tidak ada. Lalu waktu firman belum ada, berarti Allah pernah bisu. Karena pernah tidak bisa berfirman, karena firmannya belum ada. Berarti Allah pernah tidak bisa mencipta, karena firman belum ada. Tidak begitu Pak, terus gimana? Firman itu gini loh Pak, diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan perdana. Gitu? Diciptakan oleh ya yang saya tanyakan. Allah itu menciptakan firman kan? Betul. Caranya menciptakan bagaimana? Berfirman, lah firmannya belum ada. Bagaimana menciptakan firman? Itu namanya jeruk makan jeruk. Iya toh? Bagaimana caranya? Coba kamu kasih logikamu seperti apa? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi otakmu. Kalau Tuhan sejak dulu tidak mustahil. Gitu loh saudara, paham ya? Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah. Bicara tentang pengungkapan misteri Allah. Dan itu bukan sekedar teori teologis. Tapi itu jalan keselamatan kita. Ya kan? Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah itu tidak bisa difoto. Ada banyak gambar-gambar Tritunggal. Allah digambarkan seperti manusia berjenggot, jenggotnya agak putih. Terus kemudian Yesus jenggotnya hitam semua. Roh Kudus dalam bentuk itu saya lihat gambar itu enggak terima saya. Itu gambar yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab jelas mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah Bapa dalam wujud ilahinya itu enggak bisa digambar. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi karena Allah itu tidak kelihatan, firman-Nya turun ke dunia, sehingga apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui kehadiran Yesus sebagai manusia.
Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang tidak kelihatan. Jadi Bapa tidak bisa digambar. Yang suka gambar Allah Bapa itu Mormon. Karena Mormon tuh mikir Allah itu pacaran sama Maria kemudian melahirkan Yesus. Masa begitu? Itu ajaran primitif. Makanya tadi siang saya ajarkan, ku tak pandang dari gereja mana, itu betul. Tapi masih kurang. Asal bukan Mormon saksi Yehova, gitu mestinya. Karena itu bukan Kristen, gitu loh saudara-saudara. Jadi lebih jelas ya, bahwa Tritunggal tidak bicara tentang jumlah, Tritunggal tidak bicara tentang numerical, hitungan, tapi Tritunggal itu bicara tentang hakikat Allah yang satu, yang di dalam dirinya ada firman Allah yang kekal, ada roh Allah yang kekal, dan ketiganya adalah satu. Lalu ketika firman jadi manusia, Pak, Yesus kan disalibkan, dia mati. Masa Allah mati? Alkitab kan sudah jelas mengatakan, 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dalam keadaannya sebagai manusia, berarti dalam keadaannya sebagai Allah juga. Keadaannya sebagai manusia, dia dibunuh, dia bisa mati. Tapi dalam keadaannya sebagai firman Allah yang adalah Allah, Yesus tidak bisa mati. Dan itu kalau di gereja kuno itu ada nyanyian ya, kira-kira begini, kuduslah Allah, kuduslah yang maha kuasa, kuduslah yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Kudusulilah, kudusulil kowi kudus, kudusun, kudusulilahila, yamut irhamna, kudusun, kudusun, yaman sulibta anirhamna. Kudusulila, kudusulil kowi kudus, kudusun, kudusulilahi la yamut irhamna. Kudusun, kudusun, yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah. Ya Allah juga, nggak usah ngomong Allah juga nggak apa-apa. Ini di Timur Tengah yang saya ceritakan. Ini di Timur Tengah kata Allah itu juga dipakai bukan hanya Islam, ya Kristen yang ngomong begitu, Yahudi juga ngomong begitu, karena itu paralel dengan kata-kata Elohim atau Allah. Makanya orang-orang Kristen kalau di gereja ya nyanyinya ya Allah juga, ya kan? Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau ya Sang Firman sebagai Allah. Kuduslah engkau ya yang maha kuasa, kuduslah engkau Sang Firman yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, kuduslah engkau Sang Firman yang tidak bisa mati. Tapi ya di situ dikatakan, ya mansulibta, wahai engkau yang disalib, demi kami kasihanilah kami. Jadi yang disalibkan dengan yang tidak bisa disalib itu satu dalam kodrat ganda, satu dalam pribadi. Kalau istilahnya Konsili Kalsedon, pribadi yang sama itu memiliki dua tabiat. Kalau dalam Konsili Kalsedon, tabiat kemanusiaannya bisa mati, tabiat keilahiannya tidak bisa mati. Tubuh kemanusiaannya bisa mati, tapi Sang Firman tidak bisa mati, tapi dimiliki oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Satu kodrat ganda, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini bukan baru ada tahun 325, makanya mainnya yang lebih jauh.